Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, baik, selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rayi Setiawati tentunya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Harmoni Bali. Sore ini seperti biasa kita selalu memiliki topik yang menarik dan sore ini kita mengangkat terkait perawatan intensif dan home care pada pasien pasca cedera kepala berat. Ya baik, jadi seperti apa cedera kepala berat, kemudian mengatasinya bagaimana, mencegahnya juga bagaimana. Nah untuk itu di studio kita sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama sudah hadir Prof. Dr. Sri Maliawan SPBSK. Jadi beliau sekaligus juga merupakan guru besar bedah saraf FK Fakultas Kedokteran UNUD. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya Prof untuk sore ini, Prof? Baik. Baik ya, Prof ya. Iya, selamat datang di studio Bali TV. Dan berikutnya juga narasumber kita yang kedua kita sapa sudah hadir Dr. Putu Pramana Suarjaya SPAN KNA KMN. Jadi beliau merupakan spesialis anestesi, ahli atau konsultan neuroanestesi dan manajemen nyeri. Om Swastiastu, dokter. Om Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya dokter Putu? Baik. Baik ya, selamat datang di studio Bali TV. Dan baik, pemirsa Bali TV, selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol dengan kedua narasumber kita sore hari ini terkait perawatan intensif dan home care pada pasien pasca cedera kepala berat. Baik, saya akan langsung awali dengan yang posisi duduknya lebih dekat dulu dengan saya, yang paling terdekat ya, dengan Prof mungkin ya. Ya, Prof, ini terkait dengan topik kita sore hari ini, perawatan intensif dan home care pada pasien pasca cedera kepala berat. Nah, kalau kita mengingat tentang kepala, ini udah salah satu bagian dari anggota tubuh kita yang kalau misalnya terluka sensitif sekali ya, Dok ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Dok, seperti apa sih ini, Dok, maksud dari topik kita sore hari ini? Silakan, Dok. Iya, sebenarnya otak itu bagian inti, bagian terpenting dari manusia. Iya. Jadi mendapat perlindungan dia dari tulang, kulit, Baik. kepala, rambut juga semuanya tulang. Jadi dilindungi sangat kuat di situ. Iya. Jadi artinya tidak setiap benturan bisa menyebabkan otak cedera. Ya, benturan-benturan tentu misalnya penyebabnya adalah kiraan lalu lintas, terutama jatuh ketinggian, berkelahi dan sebagainya. Iya. Jadi kalau kita otak sampai cedera, kita harus tahu kapan benturan di otak, benturan di kepala menyebabkan otak cedera, gitu harus tahu ya. Karena ini untuk biar gampang dimengerti. Jadi saya ulang lagi sekali bahwa kalau setelah benturan, ya, kemudian yang paling ringan misalnya bingung setelah benturan, atau hilang ingatan sebentar, ya, atau pingsan sebentar, pingsan sebentar 3-5 menit sadar baik tanpa keluhan. Tapi tadi ada riwayat bingung dan sebagainya. Itu masuk juga sebagai cedera kepala juga yang ringan. Baik, ya. jadi cedera kepala ringan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya brain concussion. Gitu, Iya. ya. Kemudian lebih berat dari itu sampai terjadi kerusakan yang hebat gitu, di otak. Ya, tergantung di jenis kecelakaannya. Nah, kalau di tangan misalnya kita benturan, tes tangan bengkak, gitu ya. Iya. Kalau di otak kan ruangannya segitu aja. Kemudian otak cedera, bengkak, akhirnya menekan ke hampir seluruh rongga di dalam itu menderita akibat dari bengkak, ya harusnya bisa keluar. Nah, itulah kenapa kemudian makin berat cederanya, bengkaknya makin banyak. Ya? Iya. Nah, merawat cedera otak itu tidak bisa kayak bengkak nih, buka otaknya kasih iodium, tidak bisa ya. Merawatnya adalah gimana merawat intensif, setelah intensif terus menerus dan dengan perhatian penuh gitu ya. Gimana merawat supaya bengkak itu mengurangi efeknya dan bila perlu sembuh ya. Iya. Itu nanti kita yang menangani ini cedera usus yang kita bicarakan ini cedera otak berat. Ya, beratnya kita anggapnya dengan orang-orang umum biar mengerti ya, yang komanya atau pingsannya lebih dari 36 jam gitu ya. Itu kita anggap berat saja ya. Baik. Kemudian ada misalnya setelah trauma itu belakangan 7 hari baru dia ingat gitu misalnya. Iya. Itu pasti berat itu. Berat juga, Dok. Apalagi itu berat. Nah, untuk merawat cedera usus yang berat ini, merawatnya bukan seperti tadi itu buka kasih obat, bukan ya, merawat intensif, gimana merawat di luar otak supaya ke otak itu bagus. Nah, nanti akan dijelaskan secara ringkas oleh neurointensivist, anestesiologis khusus yang dari itu, Dr. Putu yang ya, lebih Prof. jelas nanti untuk, baik, silakan melanjutkan Dr. Putu apa yang sudah disampaikan oleh Prof tadi terkait mengenai tentang cedera kepala berat sesuai dengan topik kita sore hari ini. Silakan Dok, dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak. Jadi
Selamat sore para pemirsa sekalian. Jadi ini masalah ya, cedera otak berat. Kita berhadapan dengan begitu banyak anggota masyarakat kita yang mengalami kecelakaan lalu lintas ya, cedera kepala berat. Nah, apa yang kami lakukan ya? Jadi proses pemulihan dari cedera kepala berat, bahkan nanti sampai mungkin akan dibahas nanti setelah di ruangan intensif, kemudian dia masuk ke ruangan intermediate ya, masuk ke ruangan biasa, baru boleh pulang. Sampai di rumah pun nanti akan terus berlanjut. Nah, apa yang kami lakukan di ruang intensif itu yang pertama kali adalah berusaha mencegah terjadi cedera sekunder ya. Pada waktu kecelakaan misalnya, begitu cedera ya, cedera yang sudah terjadi itu jangan memancing cedera lain ya. Atau jangan ada masalah lain yang memperburuk kondisinya. Kenapa? Karena otak itu berada dalam posisi yang satu begitu istimewa, begitu penting. Semua perintah, semua proses, banyak proses penting yang bahkan tidak kita sadari ya, tidak sekedar kecerdasan, motorik, gerakan, tapi banyak proses di tubuh itu memang yang pusat pengendalinya itu ada di otak. Nah, yang kita lakukan pertama kali pada saat pasien seperti disampaikan oleh Prof. Sri, cedera berat 7 hari baru sadar, yaitu cedera kepala berat. Kita menjaga, jadi saat itu pasiennya itu benar-benar independen, benar-benar dependen, dia benar-benar kondisi otaknya, kitalah yang di ruang intensif itu yang menjaga dia dari cedera sekunder. Cedera sekunder ini yang bisa kita jaga. Kalau primer ya kita berharap dia nanti ada proses pemulihan, ada bagian yang tadinya tidak bisa berfungsional kemudian diganti oleh bagian lain. Kemudian bertahap kalau dia sudah mulai setengah independen, setengah dependen, jadi mulai baru bisa kita keluarkan dari ruangan ICU. Baik, maaf Dokter Putu, nanti kita akan lanjutkan kembali lebih lanjut lagi terkait mengenai cedera sekunder, bagaimana untuk cara pencegahannya, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita juga masih bersama dua narasumber kita, ada Prof. Sri dan juga ada Dr. Putu yang akan membahas topik kita perawatan intensif dan home care pada pasien pasca cedera kepala berat. Nah, tadi sebelum jeda iklan kita sempat bahas ya bersama Dr. Putu terkait berusaha mengurangi ataupun mencegah cedera sekunder. Nah, mungkin silakan diberikan pemahaman lagi Dok terkait cedera sekunder itu. Terima kasih banyak. Jadi cedera sekunder itu cedera lanjutan yang mungkin terjadi mengikuti cedera kepala beratnya ini. Nah, dua cedera sekunder yang utama yang harus benar-benar dihindari adalah jangan sampai tekanan darahnya itu tidak mencukupi untuk memberi supply atau menyediakan aliran darah ke otak ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kadar oksigennya itu entah karena ada gangguan pada pernafasan, misalnya ada cedera lain di dada gitu misalnya yang menyertai kan orang kecelakaan lalu lintas misalnya, kepalanya cedera juga besar kemungkinan diikuti bagian lain dari tubuh ya yang cedera ya. Jangan sampai tekanan oksigen itu tidak mencukupi untuk memelihara memenuhi kebutuhan oksigen di otak. Kenapa? Karena tubuh tidak bisa menabung itu oksigen, tidak ada cadangan. Jadi sepanjang waktu itu harus dipenuhi. Nah, pada saat seperti ini pasiennya sama sekali tidak mampu mengendalikan ruang perawatan intensifnya, inilah kita yang memberikan sampai pasiennya nanti sebagian dia mampu memenuhi sendiri. Kalau kita normal kita tidak usah kita bisa punya tekanan darah yang baik, yang cukup sampai kota, oksigen yang cukup, tapi pasien cedera kepala terutama susah ya Dok ya untuk menormalkan. Seringkali tidak mencukupi dan itu sebabnya harus masuk ruang rawat intensif. Mungkin ada yang pernah punya keluarga sampai harus di ruang intensif, ya itulah yang kita lakukan. Kemudian ada hal-hal lain yang makannya harus cukup, nutrisinya harus cukup, tidak nyeri, tidak gelisah. Mungkin ada yang pernah lihat orang cedera kepala berontak ya. Nah, itulah yang kita lakukan sehingga tidak terjadi cedera sekunder. Baik. Ya, Prof. Sri, ada yang ingin ditambahkan sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan terkait dari apa saja jenis dari cedera kepala, Prof? Iya, gini. Sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan bahwa
kalau orang normal itu ada namanya sistem autoregulasi. Iya. Otak itu kalau tekanan darah turun dia naikkan sendiri, perintahkan semua sehingga sendiri cukup sudah gitu ya, Dok ya. Nah, Baik. kalau misalnya pada cedera otak ini itu rusak sehingga harus hampirlah tergantung sangat Iya. besar pada gimana kualitas dan intensifisnya dan neuroanestesi. Iya. Jadi dia yang akan mengambil alih fungsi-fungsi itu sehingga targetnya adalah sel-sel otak itu cukup mendapatkan oksigen dan makanan ya. Iya. Itu nutrisi makanan itu nomor satu harus dipenuhi semua. Itu sehingga harus diukur. Tadi bilang gelisah, itu gelisah, kalau sudah gelisah itu artinya apa? Yang sering salah itu gelisah diikat pasiennya sehingga ngamuk seperti ini. Iya. Karena gerakan dia tidak enak, padahal sebenarnya dia hanya ingin berubah posisi, misalnya gigit nyamuk, namun gini tidak bisa ngangkat, naik tekanan otak di otaknya. Padahal tujuannya obat kan menurunkan tekanan. Tapi itu susah kalau sebenarnya. semisal seperti itu, Dok, gimana alternatifnya supaya jangan diikat? itu dah. Karena biasanya saya sering lihat juga seperti itu, Dok. Iya. Itu sebenarnya kalau di intensivis perawatan yang ini itu tidak mungkin terjadi, semua akan dikontrol semua gitu ya. Ya, semua setelah itu kalau sudah dianggap nanti independen bisa pelan-pelan disapih, dilepas gitu ya. Iya. Baru kemudian keluar intensif. Jadi di intensif itu hampir semua fungsi kontrol otak yang dia bisa harusnya kerjakan sendiri diambil alih oleh dokter Anestesi. kutu ya. Iya. Diambil alih untuk gimana mengatur supaya tetap dapat oksigen yang baik gitu ya. Setelah itu semua kemudian dianggap stabil ya. Lepas dari stabil semua artinya stabil jalan napas semua stabil semua, baru kemudian ada dinilai apa bisa lepas dari intensif hendak kembali ke ruangan setengah intensif dan sebagainya ya, itu yang ini. Kemudian baru dinormalkan semua ya, Dok ya. Nah, tadi pertanyaannya iya, jenis-jenis cedera kepala itu sendiri, Dok. Iya. Kalau misalnya jenis cedera kepala itu hanya misalnya baru masuk, kita bedakan secara klinis, baru periksa aja, belum melihat di dalamnya gimana gitu ya, di kulitnya aja, Iya. itu dibedakan dari tingkat namanya skor cedera kepala, Glasgow Coma Score ya. Iya. Yang misalnya kalau jelek sekali, paling jelek 3, bagus seperti kita ini 15 ya. Baik. Di antara itu ada skor yang ringan itu 14-15 itu ringan ya. 9 sampai 13 sedang, Iya. 3 sampai 8 berat, 3 sampai 8 itu. Maaf, Itu yang Dok, ini klinis, ya. maksudnya yang skor-skor itu jenis kerusakan atau seperti apa itu, Dok? Baru masuk itu kan kita belum lihat Iya. gimana nih, dia Maksudnya baru dilihat dengan mata biasa mata aja gitu ya, Dok? periksa Ya? di ruangan ini, Iya. ini bisa membuka mata, bisa perintah semua, kita skor itu. Iya. Nah, kalau dia bisa bercakap-cakap, bisa gini skornya. Misalnya gerakan itu 5, 4 dan sebagainya. Baik, Kalau dia skornya 14, 15, Iya. ini ringan ya. 9 sampai 13 ini sedang gitu ya. Iya. Beratnya 3 sampai 8 berat. Yang berat nih kita bicarakan sekarang ya. Baik. Yang perlu seperti dikontrol seperti tadi itu, yang perlu dibicarakan bahwa cedera kepala berat ini kenapa harus dicegah cedera sekundernya, oleh karena kalau nanti cedera primer itu artinya kan karena benturan udah rusak, tidak bisa diapa-apakan. Iya. Jangan sampai karena kekurangan, kesalahan perawatan menyebabkan apa? Oksigen tidak cukup, darah air ke otak tidak cukup, sehingga karena akibat tidak cukup itu terjadi kerusakan otak lain yang harusnya tidak rusak. Gitu. Ini yang harus diobati, dicegah. Ya. Iya. Kalau tidak nanti tentu cedera kepala beratnya memang komplikasinya udah banyak ya. Baik. Selain bisa hasilnya nanti hanya bisa mungkin otaknya banyak rusak, hanya batang otaknya saya hidup seperti tapi semua harus dilayani gitu ya. Iya, semuanya berarti tidak berfungsi, Dok ya. Dilayani. Kemudian ada yang cacat berat ya. Iya. Semua dilayani tapi masih bisa misalnya untuk yang pokok vital-vital sudah Iya. bisa, tidak perlu bantu napas dan sebagainya. Bisa yang istilahnya baik gitu ya. Iya. Bisa yang baik itu artinya bisa melayani diri sendiri. Itu sudah bisa dia, baik ya. Kemudian yang berat ini biasanya ada juga hasilnya baik, ada juga yang enggak gitu ya. Iya. Jadi hasil itu karena untuk itulah kenapa harus diperhatikan bahwa hasil akhir itu sangat tergantung dari perawatan intensifis pada saat pertama kejadian itu, sehingga tidak terjadi kerusakan sekunder. Iya. Kemudian setelah itu baik, kemudian perawatan selanjutnya adalah perawatan
ya tidak lagi mengenai yang tadi itu, mengenai gimana merangsang pertumbuhan dan sebagainya. Itu penting sekali. Baik, jadi itu yang benar-benar kita harus kondisikan itu ya dok ya, yang seperti dok katakan tadi dari awal ada scoresnya juga sebelum kita mengetahui apakah ini termasuk dia cedera ringan, sedang atau berat ya dok ya. Kemudian diakhiri dengan pemisahan lebih dalam lagi yang ada di emergency itu CT scan. Iya. CT scan, MRI sih lebih bagus tapi waktu lama tidak dianjurkan. CT scan udah cukup melihat kerusakan-kerusakan itu. Iya. Jadi di CT scan itu kalau di buku, di teori dengan sedang berat, di CT scan itu kita tahu oh ini rusaknya, ada perdarahan, ada kerusakan di sini, di mana meskipun kecil kerusakan, kalau di batang otak ya jelek, bisa napas dan tergantung lokasinya. Iya. Itu bisa lihat dari CT scan ya. Baik. Itu gininya. Iya. Dari sana kemudian ditentukan dari CT scan itu bisa dilihat tekanannya tinggi nggak di dalamnya, apa ada pendesakan ada dan supaya ada perlu operasi perdarahan dan sebagainya. Iya. Jadi ada banyak dulu hal yang harus dinilai ya. Kalau misalnya tidak perlu operasi berat, biasanya masuk perawatan intensif langsung ya. Iya. Kalau perlu operasi langsung operasi dulu, masuk intensif juga ya, dan sebagainya seperti Iya. itu. Berarti semuanya harus saling membutuhkan seperti itu ya. Baik, langsung mungkin dilanjutkan oleh Dokter Putu, apa yang ingin disampaikan dok? Terima kasih banyak. Benar sekali seperti disampaikan oleh Prof. Sri. Jadi cedera kepala berat nanti dilakukan CT scan, kita tahu apa yang terjadi di dalam ya. Yang memerlukan tindakan bedah, tentu segera dilakukan tindakan bedah. Yang tidak memerlukan tindakan bedah atau pasca pembedahan, nah pasien cedera kepala berat ini harus dirawat di ruang intensif. Nah, tadi sudah disampaikan dia tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Nah, sampai di sanalah sebenarnya pemulihan itu dimulai. Secara bertahap kita bisa menjaga dia tetap hidup dulu, kemudian dimulailah proses pemulihan itu. Jangan terjadi daerah yang sekitar tempat yang terjadi cedera yang sudah rusak itu dia setengah cedera mungkin. Nah, ini yang kita akan pertahankan dan bisa pulih kembali. Iya. Nah, itulah nanti ada beberapa tahap. Mungkin ada yang punya keluarga pernah dirawat di ruang intensif sampai harus dipasang selang, diberikan makan lewat lambung gitu misalnya, atau di bawah lambung. Bahkan sampai pipis pun mungkin dipasang kateter, dihitung urinnya, karena memang tidak mampu. Kalau kita kan kita bisa otomatis melakukan itu. Nah, kemudian setelah dia cukup baik, keluar ruang rawat intensif, yang proses pemulihan yang kita mulai di ruang intensif itu nanti akan berlanjut. Nah, kemudian untuk dia bisa pulih penuh, nanti kita berusaha membuat bahwa brain itu, otak itu dia memang luar biasa sekali. Dia mempunyai kemampuan untuk belajar. Jadi untuk mengambil alih kalau ada fungsi yang kebetulan kena cedera. Nah, itu sebabnya mudah-mudahan tidak ada yang keluarganya, tapi kita lihat begitu banyak sebenarnya ada pasien pasca cedera otak berat di Bali yang pulih banyak, seperti disampaikan oleh Prof. Nah, bagaimana mereka ini bisa pulih? Satu, di ruang intensif sudah lolos dari kita bisa handle, kita bisa kendalikan semua faktor yang kita mencegah kematian, mulai proses pemulihan. Di ruang rawat lanjutannya, mulai proses pemulihannya lagi, kemudian ada neuroplastisitas. Jadi kita berharap bagian yang tadinya cedera itu diambil alih fungsinya karena tidak semua sel otak kita itu sebenarnya dalam kondisi berfungsi. Nah, tapi kalau dilatih bisa kembali ya dok ya? Jadi proses learning, proses belajar, yang ini mungkin kita minta dukungan ya Prof ya, karena begitu banyak sebenarnya dengan kondisi kejadian kecelakaan lalu lintas seperti ini, proses pemulihan itu yang dimulai di ruang intensif, dilanjutkan nanti di ruang biasa, kemudian disampaikan oleh keluarga. Ini perlu pendamping nanti. Kalau di ruang intensif bahkan rasionya bisa 1 pasien 1 perawat, bahkan 2 pasien 1 perawat. Jadi intensif bener ini. Ya nanti baru makin longgar karena dia sudah bisa makin pulih. Nah, kita ketahui juga otak itu pemulihannya konsisten, tetapi perlu waktu karena ada banyak proses, ada sampai proses learning itu, proses dia mengambil alih beberapa fungsi yang rusak dan bisa pulih. Faktor usia mempengaruhi tidak dok untuk cepat atau tidak sembuh? Ada tidak pengaruhnya? Nah, benar sekali. Jadi faktor usia. Jadi cedera kepala berat pada usia tua itu cenderung lebih
Lebih susah, iya. pulihnya. Tetapi pada usia anak-anak mungkin bahkan seringkali mengejutkan kita ya Prof. Ya, mengejutkan kita. Ya karena begitu luar biasa kemampuan pemulihannya. Pada dewasa juga cukup Masih baik bisa, pemulihannya. iya. Nah, itu tapi memerlukan kontinuitas perawatan. Ya dan mungkin yang di rumah atau itu juga harus ikut menjaga apa namanya, kalau sudah sampai di luar keluar ruang intensif di ruangan, kemudian sampai di rumah itu iya. proses pemulihan itu bahkan mungkin beberapa tahun berlanjut. Wah, gitu. cukup lama ya dok ya. Iya. Jadi benar-benar harus sabar ya. Iya, baik, Ya. silakan Prof, mungkin Ya, ada yang ingin ada ditambahkan. yang Iya. tambahkan. Iya, silakan Nah, Prof. merawat cedera kepala beratnya Iya. agak lain ya. Kita kalau normal itu kan kita perlu gerak, ya. Betul. Perlu semua harus dilakukan. Nah sekarang kalau berat ya diam saja. Tidak Kalau bisa diam kan apa yang melakukan terjadi? aktivitas. Ya banyak penyakit penyerta kalau diam saja. Bedridden itu kan gitu. Iya. Jadi gerakan harus dilatih, semua harus bergerak. Semua itu harus dilatih. Tangan, sendi-sendi, gerakan Kaki, semuanya. semua, iya. Rawat dari ujung kepala sampai ini perawatannya, kuku semua bersih. Kenapa? Kalau perawatan tidak bagus, misalnya contoh, nanti sadar baik matanya luka, lupus dan sebagainya. Atau sadar baik tapi bengkak di kakinya borok, pantatnya borok dan sebagainya. Baik. Jadi semua diambil alih itu, jadi perawatan yang harusnya itu yang dirawat konsisten terus itu yang baik ya seperti itu. Nanti begitu juga di ruangan, kadang-kadang kita ada nyalakan satu rumah sakit misalnya banyak pasien perawatnya sedikit misalnya kurang, jadi kemampuan untuk merawat terbaiknya tiap jam harus yang miring kiri kanan itu ya dilatih keluarganya atau siapa begitu di rumah juga ya. Iya. Jadi semua dilatih. Kalau tidak dilatih, contoh kasarnya saja tangan diam saja tidak dilatih, meskipun kasih doping apa keropos tulangnya gitu, Iya. harus gerak-gerakan semua sehingga begitu dia nanti sadar siapa tahu membaik itu dia tidak lagi ada lain-lain kelainan penyerta akibat kesalahan perawatan. Iya. Jadi yang koma, pasien koma itu semua fungsi yang sehari-hari kita bisa lakukan sebisanya harus dilakukan pada pasien itu untuk mencegah penyakit-penyakit penyerta kemudian. Maksudnya dilakukan pada saat dia sudah mulai penyembuhan atau Nah, bagaimana? dari permulaan sudah Dari harus permulaan. miring kiri, Berarti miring kanan, gerakan kita yang membantu, Dok. sejalan di Iya. intensif juga terus digerakkan itu. Iya. Itu gininya. Intensif juga karena paru-parunya tidak mau nafas. Ini dokter Putu Iya. nanti gerak-gerakan Yang apa membantu. semua itu harus diambil alih gitu. Iya. Karena Itu kalau gini. dibiarkan nanti dia akan malah menambah masalah baru ya, Masalah Prof baru. ya dan Dok ya. Bisa coba diam aja gini kita Tidak sehat ada ya, diam gerakan, ya. iya. Diam kita sehat ini. Kalau diam aja nanti mikir macam-macam gerak ini pasti dah Iya, bermasalah semuanya. Iya, Apalagi baik. orang diam seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang dilupakan ya. Iya, nah Untuk di itu rumah. tentunya untuk menjadi PR kita semua, terutama bagi yang mungkin memiliki keluarga yang sedang dirawat ya, yang di rumah mungkin yang sudah boleh home care ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita, Prof dan Dokter. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, pemirsa Bali TV, kita sudah memasuki di segmen ketiga sore hari ini. Kita masih bersama dua narasumber kita, masih bersama Prof Sri dan juga Dr. Putu. Nah, sebelum kita ke Dr. Putu, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat jeda ya, Prof, terkait dari untuk perawatan di rumah, kita juga harus belajar, terutama bagi keluarga pasien yang sudah memberanikan diri untuk home care ya. Silakan, Prof. Ya, ini untuk perawatan di rumah. Perlu diketahui bahwa semua obat-obat yang diberikan, obat apapun itu tidak bisa menyembuhkan luka, ya. Iya. Luka disembuhkan oleh makanan protein, ya. Jadi obat-obat mencegah, menghilangkan sakit sehingga tidak gelisah dia, kemudian menghilangkan infeksi, ya. Kemudian udem, bengkaknya dihilangkan dan sebagainya. Kalau semua sudah itu dilakukan, kemudian fisioterapi, gerakan latih semua gerakan dan sebagainya, bersih seluruh tubuh, rajin rawat. Iya. Nah, yang tidak boleh dilupakan adalah gimana memberikan makanan. Baik, nutrisinya. Makanan yang nutrisi itu harus cukup ya, kalori, protein, lemak itu harus cukup ya. Karena kalau kalori saya cukup, tidak ada protein, nanti susah juga penyembuhannya. Iya. Kalau protein saya cukup, kalori yang karbohidrat itu kurang, lemaknya kurang, nanti protein yang kita berikan dirubah jadi kalori, jadi rugi memberikan proteinnya itu Iya. seimbang. Jadi perhatikan nutrisi. Setelah nutrisi semua dianggap ini, kemudian rawatlah latih perkembangan otak. Ya. Iya. Ini biasanya boleh pulang kalau
Sebelum pulang itu kalau pasien sadar baik pulang, kalau pasien koma dipulangkan, kalau udah lama itu sebelum pulang itu pasti di CT scan dulu. Adakah komplikasi dari cedera, masih tidak tekanan di dalam otaknya tinggi? Iya. Misalnya ada higrom, cairan banyak, hidrocephalus dan sebagainya, atau masih ada perdarahan dan sebagainya di situ. Iya. Kalau itu sudah tidak ada, stabil yang lain, dari intensif dari perawatan jalan napas semua stabil, baru boleh pulang. Pulangnya juga harus dijelaskan benar bahwa apa yang harus dilakukan di rumah, Iya. apa yang boleh dan apa yang enggak, ya. Untuk melatih kemajuan otaknya apa yang harus dilakukan, itu harus dilatih keluarganya. Atau kalau di luar negeri sudah ada badan-badan profesional yang mengurus home care ini, dia tahu reguler kenapa diajarin keluarganya apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian yang pertama bahwa dulu otak dibilang tidak bisa berkembang, tapi sekarang punya Bisa, iya. tinggi, istilahnya kapasitas untuk regenerasi itu tinggi kalau kita Baik. berikan istilah berikan kesempatan. Ini dokter hanya memberikan, tidak bisa menyembuhkan otaknya, hanya bisa memberikan kesempatan untuk sembuh. Berarti hanya Misalnya, menstimulus aja ya, Dok, ya? mempromot sembuhnya, Iya, sehingga tekanan di dalam otak itu harus normal, Iya. aliran darah bagus cukup, ya, nutrisi harus cukup, itu sudah stabil. Kemudian yang terpenting adalah merangsang fungsi-fungsi otak apa yang baik pelan-pelan, ya. Iya. Dengan rangsangan itu akan tumbuh cabang-cabang, ya. Untuk otak membelah itu belum, ya, mungkin nanti pelan-pelan. Sekarang otak sudah bisa ditumbuhkan di luar, mungkin Iya. bisa, ya. Nanti neuroplastisitas namanya, itu tumbuhlah cabang-cabang baru. Untuk seperti Dokter Putu tadi bilang, yang tidak berfungsi itu akan tumbuh dilatih terus sehingga tumbuh cabang-cabang yang menggantikan fungsi situ. Nah, itu yang ini. Akhirnya menjadi yang baru lagi Yang baru. ya, Prof. Ya. Sehingga obat-obat yang diberikan kemudian untuk merangsang itu sebenarnya lebih banyak kepada gimana meningkatkan aliran darah ke sel-sel itu. Iya. Aliran darah artinya kapiler-kapiler sehingga nutrisi, oksigen dan sebagainya bisa ke situ. Nah, kalau sudah cukup baru ada kemungkinan sembuh, baru diobatin namanya. Sehingga seperti tadi itu. Iya. Nah, mungkin hal-hal khusus yang mungkin tambahan dari Dokter Putu. Iya, silakan Apalagi Dokter yang Putu khusus ada untuk bagian kira-kira khusus-khususnya untuk- yang berhubungan tentang dari anestesi. Oke, terima kasih banyak. Jadi kami ini dari neuroanestesi dan neurointensive care itu mungkin kelihatannya hanya di bagian yang paling akut, ya, bagian pada saat cederanya Kritis. saja, Cedera, ya. kritisnya saja. Tetapi dari sanalah sebenarnya fondasi kita bisa lihat pasien itu. Yang pertama itu goalnya adalah keluar dari jalur kematian dulu. Mungkin tidak banyak orang tahu karena kami yang berurusannya. Jadi jangan sampai pasien itu, karena brain itu dia bisa mengeluarkan perintah kematian. Jadi kalau sudah begitu buruk kondisinya, karena brain itu otak itu mengeluarkan suatu mekanisme yang akan membuat dia tidak recover, meninggal. Tapi kalau itu bisa kita hindari dan kita bisa lakukan, pasien akan pulih. Nah, mulai pulih ini seperti disampaikan oleh Prof. Sri, kita memberikan kondisi, kesempatan, secara struktural dia baik, tetapi berikutnya sampai dia bisa berfungsi normal kembali, seperti mudah-mudahan bisa seperti sedia kala. Dan itu banyak terjadi. Pasien cedera kepala barat yang setelah 6 bulan bisa kembali bekerja, banyak, tidak sedikit. Nah, apa syaratnya? Adalah secara kita memberikan kesempatan untuk pulih, strukturalnya bisa baik, tetapi fungsinya ini memang memerlukan latihan, memerlukan kondisi seperti orang belajar. Dan itu terutama disediakan oleh lingkungan terdekat, ya, Prof. Baik, jadi bagaimana mereka menerima juga, ya, Dok, ya. Menerima, mensupport, tidur cukup, pulih cukup, nutrisi cukup. Seperti orang yang sedang pemulihan, penyembuhan, dia perlu protein yang cukup. Dia perlu learning yang, karena learning itu adalah konsistensi pengulangan satu kegiatan tertentu yang akan sampai dia menjadi sistem yang membuat pasien itu bisa kembali pulih dan fungsional, kan itu harapan kita. Dok, maaf saya potong sebentar. Kalau yang Dok sempat ceritakan tadi, ada yang cedera kepala berat, kemudian 6 bulan berikutnya sudah bisa mulai beraktivitas. Itu biasanya permasalahan dia itu seperti apa biasanya, Dok? Mungkin dia memang bisa beraktivitas, tapi biasanya kendalanya di mana itu, Dok? Apa mungkin agak lupa atau pikun atau bagaimana biasanya, Dok? Mungkin saya silakan. Saya tambahin. Ini ya, pusat memori semua itu ada di otak. Kemudian
kalau kerusakan itu misalnya contoh kasar aja awamnya di bagian latar di globus temporal namanya latar itu pusat memori misalnya situ. Kalau itu rusak ya tentu bisa hilang memorinya semuanya. Ingat-ingat apa enggak tahu, kadang-kadang kalimat bisa pusat bicara misalnya. Pulpen macam-macam disebut salah ngomong dan sebagainya itu tergantung lokasinya di mana ya. Itu. Nah, itu pun menurut teori juga ya dan pengalaman. Kalau terus kita latih terus akan timbul nanti seperti saya bilang itu cabang-cabang ini yang menuju ke situ perbaikan. Perlu waktu ya. Sehingga ada istilah bahwa seberapa berat pun kecelakaan jangan sampai kehilangan jangan sampai kehilangan semangat untuk merawatnya. Baik, ya, sekecil apapun jangan meremehkan gitu baik, ya. Itu. Baik, itu menarik sekali ya Prof ya. Jadi support dari semua pihak ya, Prof, termasuk dari diri sendiri. Silakan Dokter Putu dilanjutkan kembali. Ya, itu sebenarnya kuncinya saya lihat. Jadi kita membangun strukturalnya, mempertahankan dia secara biologis baik sehingga bisa pulih. Nah, ini latihan. Ada yang problemnya mungkin bahasa, memori ya. Karena aktivitas kita sehari-hari ini kan kompleks sekali, ada banyak tanpa kita sadari ya. Ada mengingat, melakukan kegiatan motorik ya dari yang halus sampai menulis yang halus ya. Mungkin tidak kita perhatikan karena kita melakukannya seolah-olah itu terjadi begitu saja ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya Dok ya. Pasca cedera kepala, proses pemulihan itu mungkin perlu waktu, tapi dan perlu konsistensi dan perlu dukungan ya. Karena jangan sampai pasiennya juga karena satu sampai juga kita ini makhluk biologis ya, kita juga makhluk emosional ya sebenarnya. Jadi ada problem emosional yang tidak sedikit juga problemnya yang menyertai pasien cedera kepala, apalagi mereka sudah berfungsi sebagai misalnya sebagai remaja yang biasanya aktif, sebagai orang tua, sebagai begitu banyak peran kita sebenarnya yang sebenarnya brainlah yang memberi respon terhadap semuanya kegiatan, semua input dari luar itu yang merespon otak sebenarnya ya. Jadi itu yang menjadi yang terkena cedera dan kita memang harus bertahap dan apa bisa pulih? Ada yang pulih. Saya sendiri punya adik kandung bekas cedera kepala berat. Pulih total. Berarti sudah ada pengalaman pribadi ya Dok ya. Udah jadi spesialis. Wah, luar biasa sekali. Berarti dukungan yang luar biasa itu ya Dok. Ya itu saya tambahkan sedikit. Silakan, ini Prof. misalnya pada saat-saat permulaan itu sangat penting. Itu sudah neuroanestesi intensif, perawatan intensif. Karena apa? Terjadi kerusakan sekunder itu yang kita. Misal contohnya yang jadi apa? Permulaan tidak bagus, rawat, shock dan sebagainya, darah turun dan sebagainya. Setelah 2 jam baru stabil. 1 jam ini tidak seperti sepeda motor, bensin habis dorong lu isi bensin hidup gitu. Kalau ini 1 jam ini udah mati banyak sel-selnya ya. Itu jadi dari pertama kejadian itu sebabnya waktu pertama cedera kepala berat itu harus sudah intensif, itu idealnya. Itu sehingga semua dipenuhi. Itu menentukan nanti kualitas kesembuhannya apa yang terjadi ya, lebih banyak rendah ya. Misalnya ada contoh gini. Apa itu Dok? Anggapnya sel otak ada 10 gitu misalnya. Ada 10 sirkuit di situ. Rusak 1 itu misalnya kecil, rusak 1. Tadi biasa dulu dia gunakan yang sirkuit ininya gunakan. Contohnya 2x24, 4x5, setelah lebih enggak, itu 1 aja. Kadang-kadang ada humornya, joknya. Pas benturan rusak yang digunakan ini, sehingga yang lain tuh yang tidak pernah digunakan sekarang dilatih-latih hidup yang lain itu, sehingga setelah kecelakaan kok joknya ada lebih pintar ya karena yang ini banyak sekarang dipakai 10 gitu. Itu tapi jadi ada kejadian seperti itu ada ya, seperti itu. Teorinya seperti itu, teorinya mungkin kejadiannya nggak tahu yang sebenarnya. Jadi mencari kenapa bisa baik, mungkin begitu ya. Ada perubahan. Yang jelek setelah kecelakaan lebih banyak. Tapi yang kita harapkan tidak ada yang kecelakaan ya Prof dan Dokter ya, karena ini mengerikan sekali kalau kita bilang cedera kepala. Mungkin kalau kita ngelihat anak atau mungkin adik atau siapa saja kebentur di tembok aja kayaknya udah was-was sekali ya. Itu juga penting. Bingung ya apa otaknya cedera apa enggak nih. Nah itu biasanya Prof. Tapi yang terpenting itu harus langsung segera diperiksakan aja ini ya Prof. Saya ada tambahan sedikit bahwa silakan, Prof. Kalau cedera kepala berat itu sering kadang-kadang remnya rusak gitu ya, rem di otak dulu misalnya dikit-dikit ngamuk berubah, kepribadian berubah ngamuk dan sebagainya, ada berdiam langsung dan sebagainya. Itu kita keluarga lingkungan harus maklum seperti itu.
Baik. Oh, Nah, jadi saya itu baru penting, ya. baru paham ini Dok, kalau misalnya kita melihat mungkin ada yang sedikit-sedikit ngamuk, mungkin marah atau Ya, gimana, dan itu sebagainya. berpengaruh Marah dengan otak. berpengaruh, ya. Ya, saya kira Di psikologis saja. Sejalan dengan ke perkembangannya nanti akan lebih membaik, Berpengaruh, hilang iya. juga ya. Kalau itu dilawan kan kita kok secara ini namanya kelainan SOO artinya kelainan ini karena kerusakan otak, Iya, ini kelainan psikologis karena kerusakan otak. Itu pelan-pelan nanti janganlah, kita harus mengerti yang ingat, yang sadar, lebih Iya. baik itu harus mengerti, mendukung dia, oh ya memang karena ini. Iya, Jangan tetap dilawan, memahami. kita memahami itu ya. Pelan-pelan biasanya perawatan saya dengan ini, konsultasi dengan psikiater dan sebagainya, dia akan membaik pelan-pelan ya, seiring dengan perkembangan kesembuhan otaknya. Baik, jadi perlu Ya, banyak perlu. sekali tentunya Jangan ada lari support. lawan, Iya. berkelahi dengan orang. Harus dipahami. Ya. Harus dipahami. Baik, Dokter Putu, silakan Dokter. Mungkin boleh diceritakan juga pengalaman Dokter Putu yang menangani ataupun sebagainya yang Dokter temukan selama ini, Dok. Ya, jadi menambahkan sedikit yang Iya. dari Prof. Sri, ya di samping emosional juga nanti kalau ada yang kembali sekolah atau kembali kerja juga seperti itu ya Prof ya. Jadi sehingga ada, kalau di luar ada occupational therapy ya secara bertahap, dan dia dilatih ya. Dia dirangsang untuk bisa kembali pulih ya. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun tidak semua sukses seperti itu, ada yang nanti berakhir vegetatif ya. Itu masih jadi masalah di kita. Tetapi kalau yang memang sudah dia dalam jalan akan pulih, itu ada yang panjang, itu tidak semua akan memberikan pola yang sama. Itu sekali lagi ya, karena dia multifaktorial sekali. Itu harus diingat. Kemampuan pemulihan, kemudian berapa rangsangan yang diberikan, support dari lingkungan. Mudah-mudahan bisa kembali sekolah, karena banyak korbannya sebenarnya usia muda ya Prof ya. Usia sekolah dan usia pekerja muda, mereka lah yang aktif di berlalu lintas sebenarnya dan mengalami masa-masa produktif, masa-masa produktif ya. Dan bebannya itu memang beban sosial dan ekonominya besar sebenarnya. Jadi masalah sebenarnya ini juga mungkin yang harus ditanggung oleh komunitas. Kasihan kalau keluarganya sendiri, kita sering lihat ya Prof ya, dengan orang tua yang pencari nafkah yang kebetulan cedera kepala berat, itu sangat ini jadi beban ya. Iya, karena pengobatannya pasti lumayan juga ya Prof. Saya tambahan dikit ya. Silakan Prof. Cedera kepala berat kelihatannya satu orang penderitanya ya. Apalagi di timur seperti di Bali misalnya ya. Itu satu orang tapi hampir seluruh keluarga itu akan berdampak. Berdampak, misalnya meninggalkan pekerjaan, menunggu kadang-kadang karena kita kan perasa dan kita betul. apa namanya, kultur kita merasa bahwa kalau kok tidak diperhatiin dan sebagainya, tinggalkan semua dan sebagainya. Kadang-kadang supportnya dari mana, finansial dari mana dan sebagainya. Itu perlu juga dipikirkan bahwa yang paling penting di sini sebenarnya kalau sudah sampai perawat, banyak sekali korbannya, banyak sekali dana yang mencegahnya perlu ya. Jadi yang saya pikirkan tuh pencegahan ini, karena umumnya ya setahun tuh hampir kira-kira 2.000 orang yang cedera otak masuk banyak ke sekali ya Prof ya. Banyak sekali. Kira-kira dan ini operasi rata-rata 400-an yang masih muda. Ya. Muda-muda umumnya ya. Muda-muda, baik. Itu mungkin kalau ketat aturan lalu lintas, ketat menggunakan helm yang baik itu perhatikan saja. Kalau misalnya bisa mencegah, banyak sekali rusak, robek-robek, kepalanya tidak apa-apa itu helmnya. Betul. Umumnya yang jelek-jelek itu terputus pasti tahu ya, helmnya lepas dan sebagainya itu yang seringnya. Helm yang sekedar helm supaya tidak dilihat tangkap polisi ya, itu yang itu sangat penting pencegahan tapi itu. Masalahnya ini Prof, terkadang kalau misalnya ini mereka yang mungkin di bawah umur ya sudah berlalu lintas, bahkan bukan yang di jalur-jalur ramai ini Prof, ini yang biasanya ditakuti, yang bisa tetap nggak pakai helm. Umumnya cedera kepala berat itu terjadi kalau jatuh dalam kecepatan yang statistiknya kecepatan 60 km per jam. Atau 30-30 bertabrakan, itu umumnya berat itu. Kalau tidak pakai helm ya. Kalau pakai helm berapapun kecepatannya, latihan jatuh itu di sirkuit ya tidak apa-apa ya. Kalau ini saya yang penting alasnya harus yang benar ya Prof. Tapi pencegahan itu banyak sekali manfaatnya ya. Banyak keuntungannya. Setuju sekali Prof. Selain kita perawatan yang sudah kejadian, kalau kita kan biasanya selain menganjurkan dimanapun, selalu tanya pakai helm, keluarganya di edukasi, ini akibat pakai helm, coba pakai helm kan mungkin sebagainya. Setidaknya bisa itu mencegah ya, mencegah. Dan itu setelah di rumah sakit, ya kalau sudah berat,
bukan hanya pasiennya aja susah, dokter juga stres menghadapi pasien-pasien cedera kepala berat. Iya. Sebelum pernah ada sama satu dengan satu pasien tuh dengan ini kecelakaan Iya. sama, harus obatnya sama, harus ini Baik, sama. iya. Belum pernah. Berarti semua beda-beda Beda, fungsinya semua ya, Prof, ya? penanganan tersendiri gitu ya. Baik, Untuk itu. iya baik Prof dan Dokter, ini sangat menarik sekali apa yang kita bahas ya, dan nanti kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen terakhir. Pemirsa Bali TV tetaplah bersama kami, kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir. Baik, kita langsung lanjutkan saja perbincangan kita. Mungkin langsung ke Dokter Putu, Dok, karena kita sudah di segmen terakhir. Apalagi yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV? Ya, terima kasih banyak. Jadi selamat sore pemirsa. Jadi kita dari diskusi tadi kita sudah tahu panjangnya dan beratnya proses perawatan cedera kepala. Jadi tadi sudah seperti disampaikan oleh Prof. Sri juga bahwa inilah saatnya kita melakukan bagaimana kita mencegah dan mengurangi kejadian ini. Karena sering kali di ICU kami di rumah sakit Prof. Ngurah itu separuh lebih itu pasien cedera kepala. Baik. Iya, jadi tidak banyak mungkin yang mengetahui, tapi itulah kenyataan. Jadi kecelakaan lalu lintas dan cedera kepala yang sampai cedera kepala berat dan harus dirawat di ICU itu memakan begitu banyak sumber daya sebenarnya. Iya. Ya, kami juga makin banyak kita benar-benar dalam tekanan ya, stres karena kita paham bahwa beban ekonomi, sosial buat pasien ya, tidak cuma buat semua sistem kita, buat masyarakat kita itu cukup besar. Jadi bagaimana pencegahan itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi jangan sampailah mengalami cedera kepala berat, karena bagaimanapun sehari-hari kita beraktivitas dan berlalu lintas semua, kita kurangi kejadian yang mengakibatkan cedera otak berat ya, otak berat karena lalu lintas. Baik, ya dari Prof. Sri, silakan Prof. Sri, apa yang ingin disampaikan pada pemirsa Bali TV? Terima kasih pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita punya otak cuma satu ya. Otak itu sudah dilindungi oleh kepala, tulang kepala. Kemudian marilah kita lindungi bersama-sama otak kita. Melindungi otak kita berarti juga melindungi keluarga kita gitu ya. Iya. Karena selain kita akan kecelakaan, keluarga juga ikut sakit memikirkan ini. Semua sumber daya akan dikerahkan untuk itu. Apalagi kita orang timur ya. Jadi lindungi sebaiknya dari permulaan. Seberapapun dekatnya kita naik sepeda motor dan sebagainya, pakailah helm ya, karena kita tidak tahu ya. Betul kemudian sekali. perlindungan, kemudian taati aturan lalu lintas. Kalau belum saatnya boleh naik sepeda motor, jangan naik sepeda motor. Nah, kalau sudah terjadi cedera otak berat, gitu ya, otak berat, itu dari permulaan ya, sudah harus ditangani secara intensif. Intensif itu harus ada yang satu, kalau di orang Inggrisnya bilang somebody keep an eye to the patient, harus selalu di sampingnya sampai semua fungsi-fungsi otak yang tadinya bisa diatur sendiri oleh otak, kita ambil alih, dibuat optimal. Baik. Jadi jalan napas terutama, cedera-cedera tulang belakang ya, kemudian paru-paru yang hubungan dan jantung itu pertama harus dijaga semua, dan cairan masuk, cairan keluar, tekanan darah itu harus dijaga ya. Itu. Satu lagi tambahan kekhususan dari otak adalah bagaimana menurunkan tekanan kepala, tekanan intrakranial gitu ya. Menurunkan tekanan intrakranial itu tadi bengkak, kalau di luar bisa kembung, di otak itu semua berpengaruh ke isi otak itu, semua fungsi-fungsi ada di situ ya. Itu menderita semua kalau berat ya. Sehingga kemudian harus rutin dilakukan untuk cedera otak itu CT scan kepala, menentukan seberapa kerusakan di dalam sebenarnya. Bukan hanya melihat kulitnya saja, tapi dari dalam juga. Dalamnya lihat ya. Sehingga perawatan intensif. Ingat, perawatan intensif, kesembuhan pasien ya tidak ditentukan oleh dokter ya. Kita dokternya hanya bisa memberikan suasana optimal, memberi kesempatan sembuh ya. Gimana menurunkan tekanan di otak, bagaimana mensupport jalan napas, aliran darah dan sebagainya ya. Kemudian otak akan sembuh sendiri ya, kalau semua itu optimal ya. Itu yang pertama. Setelah itu kita lakukan dengan optimal dan sebagainya,
Ingat kemudian setelah lepas dari intensif, pemulihannya, ya, pemulihan yang sangat diperlukan adalah perawatan secara keseluruhan. Semua fungsi-fungsi yang dilakukan oleh orang normal itu harus dilatih mulai dari saat masuk, ya, intensif dimanapun sampai kemudian keluar. Jangan sampai pasien sembuh, ada misalnya tambahan yang lain kencing, malahan yang sembuh, tidak bisa kemudian ada digerakkan. ya tambahan lain dan sebagainya, ada bengkak, borok dan sebagainya, itu pentingnya, Iya. sehingga itu perawatannya. Dan ingat, semua itu harus diperhatikan oleh dokter yang merawat, keluarga dan sebagainya. Dan kenapa itu harus diperhatikan sekali? Itu sangat menentukan hasil perawatannya, ya. Iya. Kalau kita menangani dengan optimal, mungkin komplikasi yang setelah cedera otak itu misalnya apa? Satu, bisa demensia, lupa-lupa, ya. Kemudian bisa juga infeksi, bisa cairan otak menumpuk dan sebagainya. Bisa kemudian istilahnya kalau kita ukur-ukur ininya apa nih ya, kejang-kejang itu yang penting. Kejang itu harus perlu dilawat, ya. Sekali kejang kan kerusakan lebih beratnya. Baik. Itu. Sehingga kemudian diukurlah secara internasional, ada sistem menentukan istilahnya cacat berat, meninggal, cacat berat, cacat sedang, cacat ringan, baik gitu ya, perkembangan itu yang diatur seperti itu. Nah, itu juga begitu merawat di rumah, tidak semua pasien setelah sadar baru pulang. Ya. Kadang-kadang pasien yang kerusakannya berat di atas, tinggal sedikit otaknya, batang otak tinggal hidup saja, tapi tidak bisa berpikir, itu pulang juga karena ini ya. Tapi pulang di rumah itu harus dijelaskan. Setelah di rumah semua harus dilatih semua, ya. Baik. Dan jangan lupa juga nutrisinya, makanan. Iya, berarti untuk yang home care juga harus banyak ada edukasinya, ya Prof, ya. Dan jangan kehilangan semangat. Baik. Home care. Home care itu juga harus dilatih fungsi bahwa di pikiran kita bahwa otak itu yang rusak itu ada kemungkinan diambil alih fungsinya oleh yang lain. Atau kadang-kadang sekarang mulai ada apa namanya, optimisme bahwa bisa tumbuh sel-sel otak baru. Gitu, iya, baik. Di kultur. Itu dengan melatih yang baik, ya, semangat, sabar, perlu waktu. Mudah-mudahan nanti hasil usaha itu menyebabkan tumbuhnya cabang-cabang atau tumbuhnya otak dan sebagainya. Iya, itu baik. Yang terpenting tentunya dari lingkungan dan dari semua belah pihak, ya Prof, ya, harus untuk mengerti, ikut mensupport. Ya, mengerti yang sakit itu bisa marah-marah, bisa ini, bisa gangguan kepribadian dan sebagainya. Harus lebih sabar dan tentunya mendukung. Iya, terima kasih sekali Prof Sri. Dari Dr. Putu, ada yang mungkin ingin disampaikan untuk harapan sebelum saya tutup dialog kita sore ini? Cukup. Sudah cukup? Iya, dari Prof Sri cukup? Ya, kita ada tambahan sedikit, ada waktu. Tapi sedikit saja Prof, ya, singkat saja, ya. Mudah-mudahan kita bisa bisa mencegah anak-anak kita untuk melanggar aturan, tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak melanggar syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah, karena itulah pencegahan yang paling baik untuk cedera otak ini. Baik, ini yang tentunya menjadi PR kita bersama, lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Baik, terima kasih sekali Prof Sri dan Dr. Putu sudah hadir di studio Bali TV, sudah banyak sekali mengedukasi kita terkait topik kita untuk sore hari ini, perawatan intensif dan home care pasien pasca cedera kepala berat. Dan akhir kata, saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.